warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sehat semua ya? Alhamdulillah kalau sehat semua. Nah, untuk memulai pelajaran pagi hari ini, kita akan memulai dengan membaca doa. Jadi Bu Ayu minta untuk ketua kelasnya memimpin membaca doa. Silakan ketua kelasnya. Sebelum memulai pelajaran, kita ingat baca basmalah. Apa yang untuk memulai pelajaran pagi hari ini, Bu Ayu sebelumnya ingin mengingatkan kalian supaya tetap semangat untuk belajar meskipun kondisi kita masih harus kadang tatap muka, kadang juga harus daring, tapi kalian tetap harus semangat belajar karena belajar itu penting untuk masa depan kalian semua. Nah, selain itu untuk menjaga kesehatan kalian juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Seperti itu, usahakan untuk menghindari kerumunan. Jadi kalau tidak perlu atau tidak penting keluar rumah, misalnya untuk ke sekolah untuk belajar, berarti kalian bisa datang ke sekolah. Tapi kalau hanya untuk sekedar jalan-jalan, nah kalau seperti itu usahakan ditunda terlebih dahulu menunggu kondisinya membaik supaya kondisi kalian tetap sehat. Nah, sebelum memulai maka Bu Ayu absen terlebih dahulu. Hari ini hadir semua apa tidak ya? Ahmad Fasih Az-Zuhri. Iya. Baik ya, jadi hari ini masuk semua ya, alhamdulillah. Nah, untuk itu Bu Ayu ingin menanyakan kembali kepada kalian terkait pembelajaran sebelumnya sebelum kita lanjutkan materi hari ini. Masih ingat pembelajaran sebelumnya tentang jaringan tumbuhan? Di sini bisa kalian perhatikan ya di depan situ bisa kalian lihat. Pernahkah kalian makan bayam? Ada yang pernah makan bayam? Pernah. Biasanya kalau makan bayam dibuat apa bayamnya? Dibuat sayur. Berarti semuanya suka makan bayam ya atau sayur bayam ya. Nah, kalau kalian memakan sayuran bayam, nah itu biasanya kan ada bagian daun dan bagian batang. Nah, kalau kalian makan bagian batangnya, yang kalian rasakan apa? Untuk tekstur batangnya? Iya, biasanya agak keras ya meskipun sudah dimasak. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat menganalisis karakteristik jaringan penyusun struktur anatomi akar dan batang tumbuhan dikotil dan monokotil. Jadi yang kedua, peserta didik dapat membandingkan struktur anatomi akar dan batang tumbuhan dikotil dan monokotil. Jadi yang terakhir, tujuan pembelajaran kita, peserta didik dapat membuat gambar struktur anatomi akar dan batang tumbuhan. Jadi baik. Nah, bisa kalian amati ya, di sini ada studi kasus tentang tumbuhan. Nah, jenis tumbuhan di Gresik saat ini mulai berkurang karena banyaknya tumbuhan yang tumbuh di persawahan atau ladang. Nah, tumbuhan yang tumbuh ini banyak ditebang sehingga tempatnya atau tempat habitat tumbuhnya ini dialihfungsikan sebagai lahan perumahan. Suatu hari saat seorang peserta didik berjalan-jalan di lahan bekas penebangan, nah dia mengamati ada batang-batang pohon yang ditebang itu ternyata ada struktur pada bagian batangnya itu ada garis-garis melingkar dan ada yang tidak memiliki garis-garis melingkar pada batangnya. Dan bisa kalian amati juga. Kenapa? Karena kalau kalian amati batang tumbuhan dikotil dan monokotil, ukurannya lebih besar yang mana? Nah, dikotil kan bisa mengamati ya, untuk tumbuhan dikotil itu batangnya semakin tua semakin membesar dan selain itu dia juga bisa tumbuh tinggi. Sedangkan pada monokotil batangnya hanya tumbuh tinggi ke atas terus tapi tidak bisa
lebar. Nah, kenapa tidak bisa melebar? Ya karena memang tidak memiliki kambium fosfor. Baik, ini silakan Struktur dan kalian fungsi akar, amati untuk batang, videonya. daun dan bunga. Materi ini merupakan bagian dari Nanti perbedaannya kalian bahas pada diskusi kelompok kalian. Sebelum itu, Bu Ayu akan bagi kelompok terlebih dahulu. Di sini Bu Ayu akan bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama ada Fase, Sasa, dan Bina. Jadi silakan berkelompok. Kelompok yang kedua Rudin, Adam, Jihan, dan Zakia. Kelompok yang ketiga Vigo, Rara, Ifado, dan Kamia. Kelompok yang keempat Alan, Fatir, Ima, dan Aziza. Silakan menuju ke kelompoknya masing-masing. Dan untuk pengisian KKPD ini kalian bisa berliterasi ya, jadi bisa dengan membuka buku-buku paket yang kalian bawa atau dari materi ada yang sudah Bayu berikan. Jadi untuk sumber belajarnya kalian bebas bisa mengakses dari sumber apa saja. Jadi silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan nanti silakan bertanya. Baik anak-anak, diskusinya sudah selesai ya. Untuk selanjutnya kita akan presentasi. Jadi kita akan disiapkan nanti kelompok-kelompok yang melakukan maju untuk mempresentasikan. Nah, bisa tapi gini ya. Sebelum kita presentasi atau perwakilan dari kelompok kalian presentasi, Boyo akan berikan ice breaking dulu supaya kalian fokus lagi dengan pembelajaran. Nah, yang simpel-simpel aja supaya kalian itu fokus kembali. Jadi kita sama-sama ya, kita menyebutkan biologinya 3 kali yang keras, dan nanti supaya semangat untuk belajar biologinya kembali lagi. Sudah siap? 1, 2, 3. Biologi, biologi, biologi. Nah, sudah. Gue harapkan kalian sudah fokus kembali untuk pembelajaran. Jadi silakan perwakilan tiap kelompok untuk maju presentasi. Bisa dimulai dari kelompok 1, dari kelompoknya Fasi, Sasa, Bina. Nah, baik. Silakan dipresentasikan untuk hasil pekerjaannya ya. Jadi yang lainnya tolong diperhatikan. Sudah bisa dimulai. Oke ya, perhatikan ya. Nanti kelompok yang lainnya silakan menanggapi dan memberikan pertanyaan. Kalau misalnya hasil yang dipresentasikan oleh teman kalian itu belum kalian pahami atau ada yang belum jelas. Nah, silakan untuk kelompoknya Fasi, silakan dibaca hasil dari diskusi kelompoknya. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kelompok 1 mau mempresentasikan tentang struktur tubuh. Baik, dibaca pertama untuk organ batang ya. Silakan. Baiknya, ini sudah bagus. Terima kasih baiknya. Nanti bisa dilengkapi untuk bagian-bagiannya juga. Dan usahakan kalau misalnya kalian mengamati batang bayam, kalian tahu batangnya bayam itu bentuk teks
bagian dalamnya lagi nanti tersusun ada yang namanya berkas pembuluh, yaitu xilem dan floem, di mana xilem dan floemnya ini membulat atau tersusun rapi karena di sini ada kambium. Bagian yang luar di sini disebut dengan floem, yang ada di dalam disebut dengan xilem. Yang bagian tengah yang kosong, nah ini yang disebut dengan ampulur atau stele. Nih ya, jadi untuk materi kita hari ini tentang anatomi akar dan batang sudah selesai, sudah kalian presentasikan juga. Dan Bayu minta untuk salah satu dari kalian mungkin bisa menyimpulkan dari pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Kesimpulannya adalah kita dapat mengetahui struktur anatomi Iya. digotil dan monokotil. Oke. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu Buaya akan mengajak kalian untuk merefleksi pembelajaran hari ini. Nah, pembelajaran hari ini apa yang kalian pelajari dari pembelajaran hari ini? Anatomi? Anatomi tumbuhan, organ apa yang kita pelajari anatominya? Batang dan akar. Yang kedua, yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini kira-kira kegiatan apa? Bisa menggambar, selain bisa menggambar? Bisa? Oh, bisa mengetahui anatomi dari tumbuhan, boleh. Nah, yang terakhir untuk refleksi diri kita, apa yang belum kalian pahami dari kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini? Kira-kira yang belum dipahami apa? Apa sudah dipahami semua? Insya Allah sudah, alhamdulillah kalau memang sudah bisa dipahami. Nah, Boy akan memberikan evaluasi untuk kegiatan hari ini supaya Boy bisa mengecek kalau kalian memang sudah benar-benar paham untuk materi pembelajaran kita hari ini. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Silakan dikerjakan ya, boleh kasih waktu 5 menit. Setelah itu silakan dikumpulkan. Baik ya, dari hasil yang Bayu koreksi, alhamdulillah sudah banyak yang bisa menjawab dengan benar ya. Ini bagus, benar. Nah, nilainya juga bagus, ada yang dapat nilai 100. Nah, semoga nanti pertemuan berikutnya juga kalian dapat nilai yang bagus. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, karena materi kita tentang anatomi sudah selesai, maka pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang jaringan hewan. Nah, untuk mempersiapkan materi jaringan hewan supaya nanti dalam proses pembelajarannya lebih lancar, maka jangan lupa untuk dibaca terlebih dahulu materinya ya, supaya nanti pas pembelajaran bisa enak, bisa langsung, jadi gak lupa atau nggak tahu sama sekali seperti tadi Fatir belum belajar. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya semuanya harus membaca terlebih dahulu. Nah, sebelum Bu Ayu akhiri pembelajaran hari ini, silakan dipimpin doa karena hari ini tadi yang sudah aktif untuk pembelajarannya yaitu Rudin, maka Rudin silakan dipimpin untuk doa untuk mengakhiri pembelajaran. Mulai. Oke, alhamdulillah ini sudah selesai.
Jangan lupa nanti pulangnya hati-hati, langsung pulang, jangan mampir-mampir ya. Mbak Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.